Saudara sekalian, saya mengajak saudara hari ini belajar tentang build a healthy community. Membangun komunitas yang sehat. Mengapa komunitas yang sehat akan bisa membuat hidup kita berdampak? Jawabannya, sebab sendirian kita hebat. Namun ketika saudara bersama dengan komunitas, kita akan kuat, bahkan juga lebih hebat lagi. Katakan amin. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat sebuah gambar lebih dulu. Ya, gambar next, ya, gambar sebelumnya, ya, setelahnya. Saudara sekalian, diteliti bahwa pohon yang bertumbuh sendirian di padang dengan pohon yang bertumbuh di hutan itu akan jelas perbedaannya. Nah, tanam atau pohon yang bertumbuh sendiri, maka ketika ada angin badai, maka dia akan menghadapi angin badai sendirian. Bahkan ketika kering, maka dia bisa mulai kering. Sementara di sebelahnya, kalau Anda lihat bahwa tanaman atau pohon yang ditanam di hutan, ternyata mempunyai banyak keuntungan. Yang pertama, adanya perlindungan aerodinamika, di mana ada wind buffering effect. Di mana ketika angin badai bertiup, maka akhirnya, saudaraku, itu angin akan mulai berkurang kekuatannya karena ternyata ada banyak pohon-pohon yang akhirnya mengurangi. Lalu juga yang kedua, sistem akar yang saling terhubung. Walaupun di luar tampaknya jarak pohonnya masih ada, tapi di bawah itu akarnya akan saling terhubung. Sehingga ketika angin badai datang, saudaraku, maka akar itu makin kuat. Dan Anda mengerti, ternyata bukan cuma untuk kekuatan pada waktu angin badai datang, tetapi ketika ada salah satu pohon yang mulai kekurangan nutrisi atau sedang sakit, maka akar-akar yang terhubung itu akan melakukan sebuah yang namanya berbagi nutrisi melewati jaringan jamur, ya. Dan saudaraku, ini seringkali disebut sebagai wood wide web, suatu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi antar pohon. Sehingga akhirnya pohon yang mulai sakit boleh sembuh lagi. Kenapa? Karena yang lain, pohon-pohon yang lain mendistribusikan nutrisinya. Nah, bahkan yang ketiga, adanya adaptasi pertumbuhan yang realistis. Kenapa? Karena dia tidak bertumbuh sendiri, tapi bertumbuh dalam sebuah kebersamaan yang kita sebut komunitas. Nah, dengar baik-baik, sendirian Anda hebat, tapi bersama komunitas kita kuat dan jauh lebih luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Kata bersama saya mau punya komunitas. 2, 3. Nah, kita bisa berdampak bukan sendirian, tetapi kalau kita tertanam dalam sebuah komunitas. Nah, malam ini saya menyampaikan sebuah renungan dengan tema cerdas berkomunitas. Ayo ucapkan 2, 3, cerdas berkomunitas. Saudara sekalian, kita ini perlu belajar memiliki kecerdasan. Enggak cuman kecerdasan emosi, tidak hanya cuman kecerdasan soal keuangan, tetapi saya melihat juga kita harus belajar punya kecerdasan dalam relationship atau berkomunitas dengan orang lain. Tahukah Anda bahwa hidup kita seperti pisau? Kata bersama saya, pisau. 2, 3. Nah, pisau itu bisa tumpul bukan hanya karena sering dipakai, namun juga karena tidak pernah diasah. Nah, banyak orang berdoa tiap hari minta dipakai Tuhan, minta ditolong Tuhan, minta yaitu dipulihkan Tuhan. Tapi mereka menghindari proses diasah, dibentuk oleh Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan membentuk saudara saya? Mari kita lihat Amsal 27 ayat 17. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan siapa? Sesamanya. Ulang lagi 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. As iron sharpens iron, so people can improve each other.
kita bisa maju, kita bisa improve. Kalau kita itu mau melewati proses penajaman, dan yang mempertajam kita bukan soal belajar saja, bukan Tuhan saja, tetapi kita bisa dipertajam melalui sesama kita, komunitas kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak mempertajam hidup kita lewat kesendirian, tetapi lewat orang lain dan lewat komunitas. Nah, pertanyaan yang penting sekarang bukan apakah saya punya komunitas yang nyaman, tetapi komunitas seperti apa yang membentuk dan meningkatkan kualitas potensi dalam hidup saya. Nah, waktu saya merenungkan tentang komunitas, tiba-tiba saya diajak untuk, saudaraku, teringat ketika saya berdoa tentang apa yang Yesus sendiri lakukan. Ingat, Yesus adalah Sang Firman Allah sendiri yang bersama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Katakan amin. Nah, akhirnya 2000 tahun yang lalu Yesus menjelma jadi manusia. Dan yang menarik, mengapa Dia memilih lahir dari keluarga Yusuf dan Maria? Mengapa Dia memilih lahir menjadi bayi yang seolah-olah lemah? Kenapa Dia tidak lahir langsung datang ke dunia seperti Superman, saudara itu, seperti superhero yang lain, nggak usah jadi bayi. Saudaraku, itu ada pelajaran yang berharga begitu banyak kalau kita kupas lebih dalam. Tetapi yang saya mau katakan, Yesus memberi teladan bahwa Dia saja perlu berkomunitas. Katakan amin. Saudara sekalian, dan yang menarik adalah apa? Selama 30 tahun Yesus ada dalam asuhan Yusuf dan Maria. Walaupun ditafsirkan Yusuf lebih dulu mati, tetapi saudara sekalian, paling tidak dia menjadi tukang kayu. Kenapa? Karena diasuh oleh ayahnya Yusuf. Yesus juga belajar tentang Taurat. Dari siapa? Dari komunitasnya orang-orang ahli-ahli Taurat yang mengajarnya. Makanya dia disebut rabai atau rabi. Karena hanya rabi saja yang boleh masuk ke bait suci waktu itu dan boleh mengajar. Tetapi yang menarik, di usia 30 tahun, saya mau tanya, berapa lama Yesus melayani? Berapa lama? Halo, berapa lama? Ditanya enggak jawab. Berapa lama? 3,5 tahun. Nah, waktu yang pendek atau jauh? Halo, pendek. Apa yang Yesus lakukan? Yesus membangun komunitas. Dan yang menarik, komunitas yang Yesus bangun memang sepertinya enggak masuk akal. Sepertinya tidak ideal. Tapi Anda tahu hasilnya itu dahsyat sekali. Mari kita lihat Lukas 6 ayat 12 sampai ayat 16. Dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Kata bersama saya, berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Loh, Allah kok berdoa sama Allah? Itu kan ejekan dari sebelah kita. Dengar baik-baik. Yesus itu berdoa kepada Bapa bukan hanya pada waktu dia jadi manusia. Tapi kalau Anda lihat, ini juga bukti tentang ketritunggalan Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Bagaimana, saudaraku, waktu Yesus Sang Firman bersama Bapa, Yesus dan Bapa dan Roh Kudus nggak diem-dieman. Tetapi mereka mesra, intim, ngobrol. Nah, Anda tahu bahkan kalau Anda lihat dalam kitab Kejadian, ketika mau diciptakan manusia, Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar siapa? Kita. Kita ini siapa? Ini adalah pribadi Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ternyata keintiman Bapa dengan Firman dan Roh Kudus itu bicara apa? Komunitas ilahi yang luar biasa. Kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkomunitas, kita anak-anaknya juga harus suka berkomunitas. Tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Memang perlu me time. Saudara boleh punya waktu pribadi. Perlu nggak me time? Perlu nggak? Perlu. Tapi jangan terus me
Anda mungkin ada yang kecewa sama teman kerjamu. Anda mungkin disakiti sama teman gereja. Lalu Anda menyendiri. Hati-hati, dengar baik-baik. Ayam jago sendirian di kandang. Sendirian bengong, lama-lama mati. Saudara, kalau Anda di New York ini dan engkau menolak, udahlah saya nggak perlu komunitas lagi. Hidupmu akan mengalami kerugian besar. Sendirian Anda bisa hebat, bersama komunitas engkau akan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Nah, apa yang Yesus doakan kepada Bapa? Lihat ayat yang ke-13. Ketika hari siang, besoknya selesai dia berdoa. Yesus memanggil murid-muridnya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Kata bersama saya memanggil. Kata bersama saya memilih. Ya. Nah, mereka 12 murid ini dipanggil, dipilih, bahkan diberikan identitas baru. Kamu adalah rasulku. Ayat 14. Siapa mereka? Simon yang juga diberinya nama Petrus. Dan Andreas saudara Simon. Yakobus dan Yohanes. Filipus dan Bartolomeus. Ayat 15. Matius dan Thomas. Yakobus anak Alfeus. Dan Simon yang disebut orang Selot. Jadi ada 2 Simon. Yang pertama Simon siapa? Petrus. Yang kedua Simon siapa? Orang Selot. Ayat 16 mari baca sama-sama 2, 3. Yudas anak Yakobus dan siapa? Yudas Iskariot yang kemudian menjadi apa? Pengkhianat. Jadi ada 2 Yudas. Yang pertama Yudas siapa? Ya, yang kedua Yudas siapa? Yudas Iskariot. Nah, dengar baik-baik. Saya belum pernah sejak dulu muda sampai sekarang keliling kemana-mana pelayanan. Lalu ada yang berkata, anak saya namanya Yudas Iskariot. Belum ada, saudara. Kenapa? Karena orang tidak mau memberi nama anaknya Yudas Iskariot. Kenapa? Dianggap pengkhianat. Nah, yang menarik, dengar baik-baik. Sebelum Yesus memilih siapa yang akan berjalan bersamanya selama 3,5 tahun, ia berdoa semalaman. Yesus serius soal komunitas. Namun sayangnya banyak anak Tuhan tidak serius soal komunitas. Asal suka, asal cocok, tanpa tanya sama Tuhan, tanpa berdoa, akibatnya seringkali kita tidak menjadi orang yang potensinya berkembang. Kenapa? Karena Alkitab berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, ia akan makin bijak. Tapi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Yesus saja serius soal komunitas, doa saya, saudara juga serius dalam soal berkomunitas. Tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Katakan haleluya. Nah, dengar baik-baik. Ada 2 bagian yang berbeda. Ada hal yang kita tidak bisa pilih, tapi ada juga yang bisa kita pilih. Betul nggak? Contoh apa yang saudara dan saya nggak bisa pilih? Itu yang namanya destiny Tuhan, kedaulatan Tuhan. Anda lahir dari orang tua seperti apa? Betul nggak? Kita nggak boleh milih, ya kan? Kalau saya boleh milih, mungkin saya mau lahir dari Donald Trump, saudaraku, supaya saya tidak jadi Donald Bebek, saudara. Ya kan, saudaraku? Tetapi Anda mengerti bahwa ternyata kita nggak pernah bisa memilih lahir dari suku apa, bangsa apa, keluarga seperti apa. Artinya apa? Percayalah, seburuk-buruknya orang tua kita, itulah yang terbaik yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Makanya hormati, cintai orang tua Anda. Katakan haleluya. Tetapi ada yang kita bisa pilih. Apa itu? Kita mau tinggal di kota mana? Kita mau tinggal di alamat mana? Kita mau kerja di mana? Kita mau sekolah di mana? Kita mau ke gereja lokal mana? Itu kita bisa memilih. Nah, dengar baik-baik, ayo kita belajar. Sebelum Yesus sukses mengutus 12 muridnya, Yesus membentuk hidup mereka lewat kehidupan bersama dalam sebuah komunitas. Nah, sebetulnya komunitas seperti apa sih yang Yesus bangun selama 3,5 tahun? Kalau saya boleh ngomong jujur, komunitas yang Yesus bangun adalah komunitas yang rawan konflik. Kata bersama saya, rawan konflik. Kalau bahasa Indonesia itu pasukan bodrek. Anda yang generasi ya muda mungkin tidak ngerti, masih ingat bodrek di Indonesia itu obat apa?
sakit kepala. Saudara. Nah, kalau Anda baca dari 12 nama murid Yesus, itu pasukan bodrek semua ya. Menurut saya membuat Yesus pusing sakit kepala. Kenapa? Karena keunikan dan karakter mereka yang mengerikan. Namun yang menarik, Yesus tidak memilih murid yang punya banyak kesamaan. Yesus justru memilih murid-murid yang unik, yang berbeda karakter, bahkan yang berpeluang saling berbenturan. Mana buktinya? Yuk kita lihat beberapa contoh saja. Petrus itu adalah orang yang impulsif. Anda tahu bagaimana, saudaraku, Petrus itu tipe orang yang hatinya baik, tapi mulutnya sering lebih cepat dari otaknya. Kira-kira ada nggak orang di sekitar Anda kayak Simon Petrus? Ada nggak? Ada nggak? Ditanya nggak jawab. Ada nggak? Ngomong lebih dulu, otaknya belakangan, saudara ya. Nah, ya udah nggak usah lihat kanan kiri ya kan, sadar sendiri saudara ya. Nah, Petrus bisa mengaku Yesus sebagai Mesias. Waktu ditanya, menurut kamu siapakah aku? Yang lain, engkau adalah Elia, engkau adalah Musa. Petrus bilang, engkau Mesias. Wow, Yesus memuji dia. Bukan engkau yang mengatakannya, tapi Allah yang mengaruniakan pewahyuan. Tapi di saat yang tidak lama lagi, ketika Yesus berkata tentang jalan salib, anak manusia akan menderita, disalib dan mati. Hari ketiga bangkit, Petrus langsung berkata, tidak Tuhan, itu enggak boleh terjadi. Maka Yesus berkata, enyala iblis. Bayangin, baru ya ketuhanan, ya kan, didapat wahyu dari Tuhan. Berapa menit kemudian, kesetanan, saudaraku. Makanya perlu disetengking setannya oleh Yesus. Bahkan Simon Petrus ini impulsif sekali. Selesai berdoa, Petrus bisa motong telinga orang. Keren, saudara. Ya, nah ini menurut saya Kristen teroris. Baru berdoa di Taman Getsemani, langsung habis itu bisa ngapain? Motong telinga orang. Untung Yesus bukan aliran ya teroris. Langsung Yesus ambil telinganya Malkus. Lalu apa saudaraku? Dipasang lagi. Dan Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Barang siapa menggunakan pedang, ia akan mati oleh pedang. Dan Anda tahu saudaraku, di situ sebetulnya sebuah teguran keras Yesus bagi Simon Petrus yang impulsif. Dan Anda tahu saudaraku, mari kita belajar. Orang yang berapi-api tanpa penguasaan diri seringkali sangat berbahaya. Dan itulah tipe karakter Simon yang Petrus yang impulsif. Apakah itu kita atau orang di sekitar kita? Siapa lagi murid-murid Yesus yang Yesus kumpulkan? Yohanes, emosional. Yohanes ini suka duduk dekat dengan Yesus. Bahkan kalau Anda lihat dalam Last Supper, ya saudaraku, dalam lukisan perjamuan malam terakhir, Yohanes bersandar di bahu Yesus. Dia intim, dia suka dekat dengan Tuhan. Dia suka menyembah Tuhan. Tapi mulutnya Yohanes ingin membakar orang Samaria. Kalau Anda baca dalam Yohanes 13 ayat 23 dan juga dalam Lukas 9 ayat 54. Tuhan, kalau mereka tidak bersama kita, bolehkah aku berdoa minta supaya api membakar mereka, orang Samaria. Ini orang intim sama Tuhan. Tapi galaknya bukan main. Saya mau tanya, ada enggak tipe Yohanes di dekat kita? Ada enggak? Di New York ada enggak ya? Oke, ini cuma di Philadelphia, saudara. Nah, ternyata kedekatan rohani tidak otomatis menghasilkan kedewasaan karakter. Ya, Pak ya. Apalagi Matius. Matius ini punya masa lalu yang gelap. Dia itu pemungut cukai. Dan Anda tahu waktu itu orang Israel dijajah oleh tentara Kaisar Roma. Dan Kaisar Roma yang menjajah merekrut orang Israel lokal yang mau jadi pemungut cukai, tukang tarik pajak. Loh, kan di mana-mana ada tukang pajak, Pastor Lukas. Tapi khusus pemungut cukai, kenapa dibenci oleh orang sebangsanya? Bukan hanya karena mereka dianggap pengkhianat, karena mereka bekerja sama penjajah. Tapi mereka itu diberi peraturan. Pokoknya ya, kamu boleh tarik satu orang, itu kamu store ke Roma, misalnya $50. Tapi prakteknya kamu mau narik $100, $200, $500 per orang, terserah. Pokoknya kamu store $50 per orang, sisanya cuan lu. Ya, itu sisanya cuan Anda. Jadi Anda tahu, makanya mereka memeras sesama bangsanya, makanya orang-orang pemungut cukai dibenci oleh orang sebangsanya.
Orang kayak begini malah dipilih Tuhan. Tahukah Anda, Matius ini juga gambaran kita. Orang yang tidak layak, kita diterima, dipilih Tuhan karena anugerah Tuhan. Kenapa kita nggak tepuk tangan buat semua kebaikan Tuhan? Ayo katakan haleluya. Ya kan? Lalu siapa Simon orang Selot? Kata Selot ini bicara dari kelompok Selot. Dan kalau Anda tahu, ini adalah kelompok ekstremis ideologi. Kelompok orang-orang yang punya, sekalian, jiwa membela Israel yang begitu kuat. Perjuangan kemerdekaan Israel. Dengan apa? Dengan melawan dan membunuh orang-orang Romawi yang mereka jumpai. Ini baru 4 ya, belum yang 8 lain. Coba renungkan. Bayangkan Yesus dan murid-muridnya duduk makan satu meja. Matius mantan pengkhianat bangsa. Di depannya adalah Simon orang Selot, mantan pembunuh pengkhianat bangsa. Itu apa enggak bodrek tiap hari, saudaraku? Bayangin saudara. Makanya sampai Alkitab mencatat minimal 2 kali. Murid-murid Yesus ngapain? Berantem, ribut, memperebutkan siapa di antara mereka yang paling besar. Siapa di antara mereka yang paling hebat. Waktu saya merenungkan ini, saya bilang, Tuhan, apakah kau salah pilih? Tuhan berkata, enggak. Aku berdoa. Aku sudah tetapkan. Saya yakin, saudaraku, di antara pilihan Anda bisa ada di BMC New York. Itu karena Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Injil tidak menghapus perbedaan. Namun Injil menundukkan perbedaan kepada Kristus. Nah, saudaraku, makanya gini. Saudara mau cari gereja yang sempurna dimanapun, tidak bakal ketemu. Ya Pak ya? Loh, ya Pak ya? Saya yakin saudara, mungkin ada saudara yang memang dari Indonesia baru datang langsung ke BMC New York. Tapi mungkin ada beberapa saudara sudah mengembara kemana-mana. Ya kan? Anda udah coba semua gereja Indonesia yang di New York. Ada enggak yang sempurna? Ditanya enggak jawab. Ada enggak? Enggak ada. Coba Anda pergi gereja manapun juga, ya kan? Enggak cuma gereja Indo, gereja bangsa apa aja. Enggak ada yang sempurna, ya kan? Kalaupun suatu hari Anda menemukan yang sempurna, begitu Anda masuk jadi enggak sempurna. Kenapa? Gara-gara kemasukan saudara. Ya, kita yang mungkin juga troublemaker, saudaraku, ya kan? Nah, hati-hati ada orang kecewa. Udahlah, saya enggak mau ke gereja lagi. Apa gereja Indo? Loh kenapa? Gereja Indo banyak gosipnya. Bro, sis. Saya udah tanya sama beberapa gembala dari gereja Korea, gereja bule, gereja orang black people. Saya tanya, pastor, dalam gerejamu ada gosip gak? Bahkan gereja Korea kadang-kadang lebih sadis kalau gosip. Kalau mereka gak suka sama pendeta, puji-pujian semua duduk ikut nyanyi tepuk tangan. Begitu pendeta mulai khotbah, langsung serempak keluar tinggalkan gereja. Jangan dicontoh ya. BMC New York, Anda harus cintai gembala Anda. Amin saudaraku. Ya tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Oh iya, kok tahu Pastor Lukas? Loh, saya diceritain sama gembala orang Korea. Makanya bersyukur Indonesia kadang-kadang gosip biasa di mana-mana. Saya ngomong kalian, bro, di mana-mana ya kan. Makanya saudaraku, mari kita belajar cerdas berkomunitas. Kata bersama saya, cerdas berkomunitas. 2, 3. Siapa mau jadi orang yang cerdas berkomunitas? Amin. 3 rahasia. Yang pertama, pilih komunitas yang Tuhan kehendaki, bukan yang Anda sukai. Ayo ucapkan sama-sama statement yang pertama. 2, 3. Pilih komunitas yang Tuhan kehendaki, bukan yang Anda sukai. Saudara, terkadang kita ini maunya cari komunitas yang cocok dengan daging kita. Padahal belum tentu itu apa yang Tuhan kehendaki. Lihat dalam Lukas 6 ayat 12-13. Bagaimana Yesus berdoa semalaman. Lalu kemudian akhirnya dia mulai memanggil dan memilih murid-muridnya. Fakta yang penting, sebelum memilih komunitasnya, Yesus berdoa semalaman. Saya cuma menduga, itu ada sebuah dialog. Bapak berkata, pilih Simon. Simon yang mana Tuhan? Yesus berkata, oh itu jangan, itu nanti berkhianat.
Enggak, pakai pilih dia. Oh, itu Yudas. Yudas yang mana? Kalau Yudas anak Yakobus, oke, setuju. Tapi Yudas Iskariot juga. Waduh, nanti dia mengkhianati. Pilih dia. Dengar baik-baik. Sebelum memilih komunitasnya, Yesus berdoa semalaman. Kenapa? Karena komunitas yang Yesus pilih bukan hasil kesukaan, tetapi hasil mengikuti kehendak Bapa. Saudara kata bersama saya mau ikut kehendak Bapa. 2, 3. Banyak komunitas yang dibangun lewat aku cocok dengan siapa. Bukan dibangun dari Tuhan, aku bisa bertumbuh lewat siapa. Pesan saya hari ini, pilih komunitas yang Tuhan kehendaki. Bukan yang ego daging kita kehendaki. Banyak orang Kristen sekarang ini gampang dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit pindah gereja. Dikit-dikit kemudian maki-maki hamba Tuhan. Lalu kemudian maki-maki gereja. Sedih sekali. Kenapa? Karena memang gereja dan hamba Tuhan perlu mawas diri dan perlu bertobat. Banyak pengajaran-pengajaran kita yang perlu direvisi. Supaya akhirnya kita boleh betul-betul tetap relevan. Katakan amin. Namun ada banyak orang percaya yang ternyata saudara sekalian mereka tidak mau lulus dari proses. Nah percayalah Anda mau pindah kemanapun. Selama engkau belum lulus dari sebuah masalah, dari sebuah ujian, dari sebuah bahan soal yang kau harus lewati. Sudah mau pindah kemana aja, engkau akan menemui ujian yang sama. Ya bayar. Misalnya kalau Anda SMP kelas 3 enggak lulus. Lalu Anda keluar dari satu sekolah, pindah ke sekolah yang lain. Apakah Anda langsung lulus dari SMA? Enggak. Anda harus ngapain? Ngulang lagi SMA kelas 3. Biar Anda mau pindah gereja mana aja. Pindah kerjaan mana saja. Udah gua nggak cocok. Ini toxic people semua. Dengar baik-baik. Ya kan? Kalau Anda lihat kerjaanmu toxic people semua. Jangan karena emosi. Doa, tanya Tuhan dulu. Tuhan, apakah aku harus keluar sekarang atau enggak? Kalau Tuhan berkata keluar dengan damai sejahtera tanpa permusuhan. Katakan amin. Tapi kalau Tuhan berkata bertahan nak. Loh kenapa Tuhan? Karena melalui toxic people, aku sedang membentuk hidupmu. Tepuk tangan yang meriah begitu. Haleluya. Kenapa? Biasanya orang sombong paling tidak suka ketemu sesama sombong. Saya ulang lagi. Ini kayaknya orang New York lain paling. Memang ya kan. Orang sombong, kalau ketemu sesama orang sombong apa? Enggak suka sekali. Sombong dia. Padahal enggak sadar dia juga sombong. Ya kan? Tapi kalau orang sombong ketemu orang yang rendah hati, yang lembek. Dijajah, dianiaya. Ya Pak ya. Nah gini. Ada jemaat yang ngomong sama saya. Pastor Lukas, saya udah enggak kuat. Kenapa? Toxic people kerjaan saya. Saya bilang sembahyang. Tanya sama Tuhan. Apa maunya Tuhan? Tuhan saya sudah sembahyang. Tuhan berkata bertahan. Oke bertahan. Loh kenapa? Karena engkau perlu dibentuk melalui orang-orang yang antik, unik. Dan hidup lagi. Saudara. Jadi bagaimana? Kuat-kuatan. Kuat-kuatan apa? Kuat-kuatan dia yang bertahan atau kamu yang bertahan. Dia yang keluar lebih dulu atau kamu yang keluar lebih dulu, saudara. Dia yang check out meninggal lebih dulu atau kamu tetap bertahan, saudara. Tapi kalau yang adalah toxic people adalah teman kerja masih mending. Lah ini keluarga sendiri gimana? Keluarga pun ada 2 tipe. Ada keluarga yang Anda bisa jauhi. Ipar, ya kan? Yang mungkin saudara, Anda bisa jauhi. Tapi kalau toxic people-nya adalah suami, istri kita, mertua kita, welcome to the club. Tuhan tahu yang terbaik buat Anda. Supaya Anda belajar rendah hati. Dibenturkan, dihadapkan dengan sesama orang-orang yang keras. Supaya apa? Engkau belajar ikut kehendak Tuhan. Dan dibalik ketaatan kelulusan, percaya akan ada berkat khusus yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ya, jadi berdoa. Jangan cuma mau ego Anda. Kenapa? Kalau enggak, saudaraku, Anda tidak akan pernah lulus dan kau tidak akan pernah memunculkan karakter Kristus dalam hidup Anda. Ada seorang pemuda. Dia ini kehilangan figur bapak. Lalu kemudian pemuda ini akhirnya merasa diterima oleh teman-temannya yang salah. Gangster di kota Philadelphia. Dan
Akhirnya dia merasa diterima, dia merasa enjoy. Sampai dia mulai bersama dengan teman-temannya, drug, mencuri, dan semua yang kriminal, dia udah pernah lakukan. Tapi ada kekosongan. Tapi satu kali, dia diajak oleh temannya datang ke gereja, BMC Philadelphia. Dan waktu dia di sana, dia kaget. Dia dijamah Tuhan. Dan dia mulai mengalami kasih Tuhan. Teman-teman semua menerima dia, mengasihi dia. Anda tahu yang menarik, tahun kemarin pemuda ini menyerahkan dirinya, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah. Bahkan hari ini dia dalam masa mulai melayani bersama kami. Dan semalam dia saksi dengan air mata. Aku bersyukur aku bisa ketemu komunitas gereja ini. Dan hidupku diubah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, rahasia cerdas berkomunitas adalah pilih komunitas yang mentransformasi hidupmu. Bukan asal nyaman. Kata bersama saya, mentransformasi saya. 2, 3. Bukan sekedar nyaman. Yesus sengaja memilih komunitas yang beda karakter. Bukan kebetulan. Tapi inilah strategi ilahi. Kata bersama saya, strategi ilahi. Tujuannya apa? Bukan untuk kenyamanan kita, bukan untuk kesamaan karakter, tapi transformasi melalui gesekan. Saudara, jika komunitasmu tidak pernah menguji kesabaranmu, mungkin itu belum membentuk karakter Kristus di dalam dirimu. Mungkin ada berkata, tapi Pastor Lukas, terlalu berat. Saya hari-hari ini lebih banyak bangun jejaring dengan banyak gereja. Gembala-gembala tanpa kepentingan organisasi. Well, kita saling belajar, saling menguatkan. Karena kadang-kadang kalau jemaat punya masalah, konselingnya sama siapa? Sama gembala. Tapi kalau gembala punya masalah, kalau cerita curcol sama jemaat, ya kan, nanti bisa jadi bahan gosip bukan cuma segereja, se-Indonesia Raya, saudara. Dan akhirnya beberapa teman-teman ini ngobrol dan sebagainya. Ada yang curhat begini, aduh jemaatku, pengerja di gerejaku, aduh jahatnya bukan main. Perkataannya pedas kayak gini. Lalu saya bilang, bro, jangankan kamu, Yesus saja dalam komunitas intinya ada Yudas Iskariot yang menyakitkan, mengkhianati, menjual dia. Makanya tetap kuat bro. Lalu dia bilang, iya. Kalau Yesus dari 12 murid, 1 Yudas Iskariotnya. Terus saya tanya, lah kalau kamu berapa? Dari 12, 10 Yudas Iskariot semua. Lalu saya bilang, selamat bro, kamu lebih hebat dari Tuhan Yesus. Kamu akan dipakai Tuhan lebih luar biasa. Nah, ayo kita belajar bahwa seringkali komunitas yang sehat tidak selalu nyaman. Tuhan memakai perbedaan sebagai alat pembentukan, bukan gangguan. Yang mengerti katakan amin. Amsal 27 ayat 17 sekali lagi katakan apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena tanpa gesekan tidak ada ketajaman. Saudara, lihat gambar ini. Ya. Nah, kita nanti Juni kan Philadelphia, New York juga ya, New Jersey juga ya. Jadi tuan rumah World Cup Champion. Wah, kenapa nggak tepuk tangan orang New York? Yeah. Orang New York suka main apa? Main catur, Pak Saudara. Ya, sepak bola suka. Oh, ini depan saya ini MU bener, Saudara. Manchester United. Ya, nah Anda tahu saudaraku gambar ya tetangga saya. Nah, orang ini bernama Cristiano Ronaldo, ya kan? Nah, orang ini dikenal sebagai the legend daripada sepak bola. Dan sampai nanti ya Juni masih main nggak? Masih main. Bahkan saya baca dia rela sejak tahun kemarin bayar 1 juta US dollar untuk menjaga staminanya. Dan itu ada banyak, termasuk ada oksigen khusus yang mahal, sampai ada trainernya, sampai dia harus tidur 1 hari 8 jam, tidak boleh kurang, bla bla bla, sampai pokoknya itu hebat. Kenapa? Karena dia tahu usianya, ini bisa jadi World Cup terakhir bagi dia ya. Nah makanya dia ekstra siap untuk stamina nanti Juni ini. Nah yang menarik, Ronaldo ini pada waktu dia masih muda,
dari Portugal. Potensinya luar biasa hebatnya. Keahliannya, lari cepatnya, menggiring bolanya, hebat. Sampai akhirnya ada seorang pelatih MU, Manchester United, yang bernama Sir Alex Ferguson. Next. Dia melihat potensi Ronaldo luar biasa. Maka tahun 2003, Ronaldo yang masih muda dan belum dikenal dunia, direkrut masuk ke MU. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia mulai masuk ke sana, dia bersama tim kesebelasan yang lain, mulai ada banyak tension, ada banyak ketegangan. Kenapa? Karena memang dia dikenal egois dan individualistis. Maka pelatih ini, Sir Alex Ferguson, dengan keras menegur Ronaldo. Lalu kemudian dia mendisiplin Ronaldo dan menanamkan budaya tim. Kamu tidak boleh menonjol sendiri, tapi kamu harus belajar kerjasama dengan teman yang lain. Bahkan Ferguson berkata, no player is bigger than the club. Artinya kamu gak boleh jadi bintang sendiri, tapi klubmu nama besar kesebelasan yang harus dikenal orang. Dan ini menunjukkan, mengajar pada dia. Kedisiplinan untuk apa? Untuk mau, yaitu diasah, dibentuk. Walaupun dengan teman-temannya banyak berantemnya di awal. Tapi akhirnya Ronaldo yang egois belajar berubah. Ronaldo akhirnya bertumbuh bukan hanya otot dan tekniknya bermain. Namun karakternya karena komunitas yang sehat. Tepuk tangan yang meriah. Lingkungan yang benar tidak hanya mengasah skill kita, tapi menebus dan mengubah karakter kita. Saya percaya di tempat ini, Anda orang-orang hebat. Aminnya cuma sedikit. Anda orang-orang hebat. Amin. Lihat, dengan kacamata, ini Simon. Tapi Yesus lihat lain. Engkau Petrus, batu karang. Hari ini saya melihat Anda mungkin secara manusia, Pastor Yonggi melihat Anda orang-orang yang masih bermasalah. Tapi Tuhan melihat Anda, engkau berbeda. Di dalammu ada potensi-potensi ilahi yang luar biasa. Akan muncul pengusaha-pengusaha hebat dari BMC New York. Akan muncul para influencer yang hebat dari BMC New York. Tapi sebelum itu terjadi, seperti Ronaldo, engkau harus izinkan engkau diproses, dibentuk, ditempa. Enggak cuma soal kehebatanmu sendiri, tapi bagaimana engkau respect sama orang lain. Submission dengan pemimpin. Bagaimana engkau belajar rendah hati, kerja tim. Kenapa? Karena hari-hari ini sudah bukan lagi zamannya Superman. Yang ada super tim. Kata bersama saya, super tim. 2, 3. Karena kalau sudah mau jadi Superman, Anda stres. Superman itu orang stres. Mana buktinya? Celana dalamnya di luar. Warnanya apa? Merah. Kenapa enggak hitam? Karena yang hitam dipakai Batman, saudara. Kenapa itunya melungkernya di sini rambutnya cuma 1? Ya makanya dia namanya Superman. Kalau semuanya ya bulat, namanya Super Me, saudara. Ya kan saudaraku ya. Nah dengar baik-baik. Ini waktunya. Ya semua tim pelayan, semua jemaat. Engkau mulai melebur dalam komunitas. Sehingga engkau akhirnya diasah. Dan engkau akan jadi orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, cerdas berkomunitas adalah apa? Bersikap dewasa dalam berkomunitas. Kata bersama saya, dewasa. 2, 3. Lebih keras, dewasa. Diperlukan kedewasaan, bukan kekanak-kanakan dalam komunitas. Ingat baik-baik, ketika kita tambah tua, tambah lama, tambah tua. Tapi belum tentu dewasa. Karena dewasa bukan usia, tapi keputusan kita. Kami di Philadelphia, ya kami puji Tuhan, Tuhan bawa kami untuk punya banyak wadah. Dari anak-anak, dari teenager, dari dewasa muda, dari orang keluarga muda, sampai kaum senior. Dan kemudian Tuhan setiap Sabtu pertama itu kaum senior kumpul, 55 tahun ke atas. Itu bisa 80 orang, 70, 100 orang, saudara. Kumpul, saudara. Nah, Anda tahu, saya kadang-kadang ngingetin mereka. Ya, mereka nggak mau dipanggil om atau tante. Nggak mau, mereka marah. Mau dipanggil C sama ko, saudara. Ya, jadi saya bilang ko, C, ya. Tambah tua, jangan tambah kayak anak-anak. Loh, kadang-kadang orang tua tambah lama tambah kayak anak-anak. Loh, halo? Itu
Itu jawab dong. Iya enggak? Iya. Pernah enggak lihat orang tua Anda tambah lama tambah antik? Pernah enggak? Bro, sis, kita enggak lama lagi jadi orang senior juga, saudara. Ya, 55 tahun ke atas. Makanya kadang-kadang teman-teman yang keluarga muda, saya ajak, ayo ikut ke senior. Kenapa? Supaya kamu ngerti nanti kayak apa, saudara. Ya kan? Kalau yang masih muda bicaranya, bro, kita kerja apa? Bro, mimpimu mana? Mau vacation mana? Kalau sudah senior, lain ngomongnya. Kakimu gimana? Sakit enggak masih? Teman kita udah mati atau masih hidup? Lain ngomongnya saudara ya. Tapi ayo kita harus tetap dewasa. Tinggalkan kekanak-kanaan. Katakan amin. Nah, apa yang kita harus lakukan supaya bersikap dewasa dalam komunitas? Jadikan Kristus sebagai pusat, bukan ego maupun kepentingan. Kata bersama saya, hanya Yesus yang aku utamakan. 2, 3. Lihat Kolose 1:18, ialah Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah Yesuslah yang sulung, artinya yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga, baca sama-sama, ia lebih utama dalam segala sesuatu. So in all things, Jesus has first place. Ayo dalam komunitas, saya tahu kadang-kadang suami istri saling mengasah, saling menempa. Iya bayar. Loh, iya bayar. Pastor Lukas, suami saya ini toxic people. Bu, justru ibu perlu toxic people. Supaya ibu tidak jadi toxic lagi. Tapi Pastor Lukas, istri saya ini toxic people. Pak, Tuhan kasih Anda toxic people. Supaya Anda gak jadi toxic. Anda jadi pembawa damai sejahtera. Katakan amin. Kenapa? Karena kita ini dikasih partner. Anda pernah tahu tinju? Halo, pernah tahu tinju? Pernah tahu tinju? Sebelum dia perang atau tanding dengan lawannya, maka dicari apa waktu latihan? Sparring partner. Betul gak saudara? Petinju yang kekuatannya, kelincahnya, kehebatannya mirip kayak lawan yang akan dihadapi. Nggak mungkin kemudian pelatihnya cari petinju yang nggak ada apa-apanya. Enggak. Nanti petinjunya bisa kalah. Tapi dihadapkan sparring partner bahkan yang lebih hebat daripada calon lawan yang akan dihadapi. Supaya apa? Waktu latihan dia siap. Nah, sebelum Anda kalahkan setan, kalahkan dunia, kalahkan masalah, Tuhan izinkan Anda punya sparring partner. Welcome to the club. Ketika suami istri kadang-kadang, sabar. Pegang dada masing-masing, sabar. Katakan sabar itu subur. Ya, enggak sabar cepat masuk. Nah, doa saya yuk kita belajar. Bukan ego kita lagi. Udah pisah aja, cerai aja. Udah pindah gereja aja. Udah. Belajar bro. Lebih baik jaga kerukunan. Karena kalau gimana kita rukun, berkat mengalir dan mengejar kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Yang terakhir B, praktekkan kasih yang dewasa, bukan kanak-kanak. Kasih yang dewasa itu seperti apa? Lihat Filipi 2 ayat yang pertama. Baca sama-sama yuk ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Terus ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Wow, siapa nggak mau dapat namanya kasih mesra, belas kasihan. Tapi Anda tahu, nggak cuman itu. Di bagian awal ada nasihat. Nasihat adalah didikan, teguran. Mungkin nggak kita suka. Tapi justru di sini dituntut sebuah kasih yang dewasa. Bukan kanak-kanak. Kasih yang dewasa adalah apa? Next, mengampuni dan diampuni. Amin. Makanya kalau Anda menghadapi orang yang baik semua, bagaimana Anda bisa praktek mengampuni? Justru orang-orang yang pokoknya ya, ada nggak orang teman pelayan yang gitu? Ada nggak, saudara? Halo, ada nggak teman gereja yang gitu? Ada nggak? Ada. Dan di situ engkau harus praktek apa? Mengampuni, menegur dan ditegur, membentuk dan dibentuk. Karena kasih tanpa kebenaran itu sentimental. Tetapi kebenaran tanpa kasih itu kejam. Pertanyaan yang penting sekarang, yang terakhir, next. Siapa Petrus yang sering membuatmu jengkel selama ini? Siapa Matius yang sulit kamu percayai karena masa lalunya yang kelam? Dan siapa Simon Selot yang pandangnya bertabrakan denganmu? Apakah mereka sumber masalah? Ataukah mereka adalah alat Tuhan untuk membentuk hidupmu?
Kalau engkau menghadapi orang-orang sulit, engkau harus berkata, terima kasih Tuhan. Karena bersamamu aku akan cakap menanggungnya. Katakan amin. Lihat, ada paku, ada kayu, ada palu. Palu itu akan memukul paku itu. Bam, bam, masuk ke kayu itu. Saudara, terkadang Tuhan izinkan ada orang-orang yang keras seperti palu. Menghantam kita, menghajar semua. Tapi kalau Anda tetap taat, ada sebuah rencana Tuhan. Tapi Pastor Lukas, mending kalau jadi paku. Saya dari dulu jadi kayu terus. Artinya apa? Saya korban terus. Saya dianiaya, saya disakiti. Bro, jangan khawatir. Sis, jangan khawatir. Buktinya hari ini Anda duduk di kursi gereja. Kursi apakah? Kayu. Mana palunya? Halo? Palunya di mana? Masuk gereja enggak palu? Enggak. Tapi kursi ini yang masuk ke gereja. Dan Anda tahu makanya mulai minggu depan jangan biarkan kursi ini kosong. Dan jangan biarkan Anda duduk di belakang. Depan harus penuhi. Kalau enggak nanti yang cepat naik pengangkatan yang kursi-kursi naik dulu ke surga. Tapi saya berdoa mulai sekarang. Ketika engkau seperti kursi, seperti kayu. Aku disakiti. Kalau responmu kepahitan, berontak. Engkau gak akan pernah alami kemuliaan. Kalau Yusuf anak Yakub, semua kakak-kakaknya penyabar dan penuh kasih. Dia tidak akan pernah jadi raja muda di Mesir. Justru ketika kau diizinkan Tuhan lewati orang-orang kasar, jahat. Supaya membentuk hidupmu dan jadi orang-orang yang hebat. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah begitu. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, pilihlah komunitas yang mempertajam hidupmu setiap hari. Membentukmu. Dan apa rahasia cerdas berkomunitas? Ada 3 poin. Yuk baca sama-sama 2, 3. Pilih komunitas yang Tuhan kehendaki. Bukan yang Anda sukai. Pemain musik silakan. Yang kedua apa? Pilih komunitas yang mentransformasi hidupmu. Bukan asal nyaman. Yang ketiga, bersikap dewasa dalam berkomunitas. Yesus menunjukkan kedewasaannya. Di atas kayu salib, tanpa ada satupun murid-muridnya atau yang mengkhianati dia atau yang menyalibkan dia minta maaf. Tapi Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jangan memberi maaf setelah orang sadar dan minta maaf. Yesus mengajar kita, walaupun orang tidak menyadari kesalahannya, kita harus jadi pemaaf. Karena pemaaf akan alami salib, tapi di balik salib ada kemuliaan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah begitu. Amin.